Shalom, selamat pagi, salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih pagi hari yang diberkati, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, kami menaruh harap dan percaya kami hanya pada Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari sahabat GSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
yang lain, Yesus, Yesus. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kuandalkan. Selain Kau tiada yang lain, Bapa. Terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. Selain Kau Tuhan, tidak ada yang dapat kami andalkan. Bapa di surga, terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau jadikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada dalam kami. Blessed are those who trust in the Lord. In the name of Jesus we pray. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap orang yang datang pada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya pada Tuhan. Berkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini begitu luar biasa, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan saya, saudara. Dan saya percaya ini juga menjadi kekuatan buat Bapak, Ibu, saudara yang ada di luar sana. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena tidak pernah sia-sia kita mau mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti ditolong. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberikan jalan keluar. Sebab keputusan untuk mengikuti Tuhan itu saya rasakan bahwa tidak pernah sia-sia. Mari saudara kita belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Dengan judul saya berikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dari Yeremia 16 hingga Yeremia yang ke-20. Tidak terasa saudara, waktu sudah tanggal 27 April. Saudara, hari-hari yang kita lalui dari bulan Januari, Februari, Maret, ini sudah bulan April. Sudah sepertiga tahun di tahun 2023. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan bisnis saudara? Apakah baik-baik saja? Pekerjaan, keluarga, rumah tangga? Bagaimana? Mungkin engkau ada yang sudah engage dengan pacarmu dan sudah merencanakan pernikahan. Semua orang memiliki rencana, amin. Semua orang memiliki target-target. Tahun ini targetnya apa? Tahun ini targetnya mengembangkan bisnis, mengembangkan pelayanan. Saudara, selama 4 bulan pertama di tahun 2023, sudahkah engkau dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu? Ataukah engkau masih berjalan dengan kemampuanmu sendiri? Mari saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa di kitab Yeremia ini tidak ada henti-hentinya teguran demi teguran yang begitu pedas, begitu keras. Sehingga Yeremia suatu waktu dia merasa terancam. Dan dia katakan, jangan menolak Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Dan Yeremia juga menghadapi yang namanya penolakan. Firman Tuhan yang disampaikan itu ditolak. Nah saudara, betapa besarnya perlawanan yang dia hadapi. Di saat dia mengajarkan firman Tuhan, nubuatan-nubuatan, teguran-teguran yang mengajak orang, yuk kamu berbalik. Kalau kamu nggak berbalik, maka pembuangan di Babel itu akan menjadi destiny kamu. Tapi mereka nggak juga berbalik. Betapa kuatnya bangsa Yehuda menolak pengenalan akan Allah itu. Betapa kuatnya bangsa Yehuda menolak untuk mengandalkan Tuhan mereka. Dan inilah pesan Tuhan. Saudara, jangan pernah menolak mengandalkan Tuhan. Gini, kita itu punya keterbatasan. Secara manusia, kita manusia yang secara fisikal kita terbatas. Kita hanya bisa ada di satu tempat. Tuhan, dia bisa ada di berbagai tempat sekaligus karena dia maha hadir. Dan betapa sayangnya dia yang mengulurkan tangannya setiap hari kepada kaum pemberontak dan berkata, "Come on, kamu bisa mengandalkan aku. Kamu bisa kok surrender sama aku." Ada banyak orang-orang terjebak di dalam malapetaka, terjebak di dalam masalah, hanya karena satu alasan sebetulnya. Tidak mau mengandalkan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. He knows everything about us. The manual book, Alkitab itu sudah mencatat tentang
cara-cara mempraktekkan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kita berkemenangan. Tapi kita nggak mau pegang itu manual book. Saudara, dan Tuhan adalah pencipta, dia ngerti dengan kita. Bagaimana kita, apa yang kita doakan, dia tahu bagaimana menjawab yang terbaik. Tapi kita nggak mau mengandalkan Tuhan. Di sisi lain ketika orang akhirnya kemudian menyerah, sudah I am give up, aku nggak mampu lagi, aku nggak bisa lagi, semua rancanganku gagal. Baru di situ mereka ngerti ini saatnya mengandalkan Tuhan. Kenapa nggak mulai start over dari awal? Nah saudara yang diberkati, itulah manusia. Saya pun mengalami itu. Keputusan-keputusan yang salah, pikiran-pikiran yang salah, karena mindsetnya yang diandalkan ini. Saya bisa, saya mampu, atau saya nggak ngerti. Karena kebodohanlah manusia tidak mau mengikuti Tuhan. Karena kebodohanlah manusia tidak memutuskan untuk memegang tangan Tuhan. Padahal Yesaya 41 ayat 10 katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Saudara, begitu besar janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Tapi masih aja kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Cari uang dengan polanya kita. Kalau kita nggak licik, kita nggak dapat berkat. Kalau kita nggak licik, kita nggak akan mendapat job. Nah saudara yang berkati, inilah strategi-strategi manusia yang dia pikir dengan cara begitu dia bisa lebih mendapatkan hal yang banyak. Dengan cara strategi, dengan cara kelicikan, dengan cara menyembunyikan rencananya dari Tuhan. Dia pikir dia bisa mendapatkan hal yang lebih. Filsafat manusia sejak dulu mengajarkan manusia untuk mencari jalan keluar. Dia bertanya, dia menjawab, dia kemudian mengerjakan sendiri. Tetapi saudara, filsafat manusia itu terbatas. Manusia memang punya kemampuan untuk mencari tahu. Dia punya kemampuan untuk mencari tahu dan dia punya kemampuan untuk menciptakan ilmu pengetahuan sehingga dia bisa meng-create, ya. Iptek sekarang berkembang. Ada banyak hal yang bertumbuh dan mereka pikir itu mereka lakukan karena di luar Tuhan. Salah, saudara. Otak ini diciptakan oleh siapa? Kalau kemudian engkau menemukan invention yang baru, penemuan-penemuan terbaru, itu bukan karena engkau. iPhone, saudara, hampir tiap waktu mengeluarkan seri-seri terbaru. Sekarang sudah sampai di iPhone 14. Sebentar lagi iPhone akan masuk di seri yang ke-15. Saudara, ilmu pengetahuan manusia berkembang meningkat dan manusia bersandar kepada kepintarannya karena saya bisa. Karena saya ciptakan ini bukan karena saya berdoa, tapi karena saya belajar dan saya mencari tahu. Nah, ini otak ini diciptakan oleh siapa? Satu ketika kemudian pemilik waralaba yang terkenal itu kemudian tinggal dengan berpikir, wah dia punya segala sesuatu. Saudara, saya tidak mengatakan bersyukur dengan hal ini, tapi saya mau katakan begini, keberadaan manusia itu terbatas. Nah, sampai di titik ini, jobmu saudara, kau serahkan kepada Tuhan, supaya kau tidak salah di hadapan Tuhan. Hukuman Tuhan atas bangsa Yehuda itu, dia katakan, aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa yang mereka yang menjijikan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Saudara, pemberontakan ketika semakin orang tidak mau mengandalkan Tuhan, dia akan semakin meningkat. Saking meningkatnya, mereka sulit sekali akan mendengarkan suara Tuhan. Dosa, pemberontakan semakin meningkat, akan semakin sulit mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu akan menjadi seperti musuh. Karena sudah menjadi seperti musuh, maka kejahatan bangsa Yehuda mulai berlipat kali ganda. Kejahatan yang terbesar itu terjadi di dalam zamannya Manasye. Manasye itu anak dari Hizkia. Hizkia itu adalah seorang yang mendapatkan 15 tahun ketambahan usianya. Di usia ketambahan 13 tahun, dia lahirlah 13 atau 12 tahun, lahirlah Manasye. Yang harusnya di usia kasih karunia itu dia melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan, tapi tidak dilahirkannya anak yang dididik dalam takut akan Tuhan. Manasye menjadi salah satu raja terjahat di Yehuda, sehingga Yehuda melakukan penyembahan berhala yang sangat kuat pada zaman Manasye. Apa yang terjadi? Pemberontakan yang semakin besar, semakin orang tidak mengandalkan Tuhan, semakin dia memiliki berhala yang sangat besar. Saya ulangi, semakin orang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kecantikannya, semakin dia tidak mengandalkan. Itu berbanding terbalik. Namanya kita mengandalkan sesuatu itu berbanding terbalik. Kalau kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya,
kita akan mengalami kuasa Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, otomatis dosa kita makin berlipat kali ganda. Saudara, Yeremia kemudian mengeluh. Dia mengeluh karena kenapa bangsa ini begitu berdosa, dan dikatakan firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, mengandalkan manusia, sometimes kita punya relasi dengan manusia, kemudian kita kerjasama dengan dia dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis. Tapi yang Tuhan marah itu kalau engkau bangun hubungan dengan manusia, engkau sama sekali nggak peduli dan nggak berdoa sama sekali sama Tuhan. Mengandalkan manusia, dan bahkan kalau engkau mau mendapatkan promosi, engkau betul cari-cari manusia, gimana supaya saya diangkat, gimana supaya saya dipromosikan. Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Inilah orang-orang yang setiap hari dia explore pikirannya. Makin hari makin pintar, makin hari makin pintar, makin menemukan banyak penemuan-penemuan, baik penemuan ilmiah, penemuan-penemuan teknologi yang semakin berkembang. Hari-hari ini saudara, ilmu pengetahuan teknologi semakin berkembang, bukannya makin berkurang tapi makin berkembang. Hati-hati dengan kepintaran yang kita miliki. Orang bahkan bisa sampai mencapai ke bulan, itu di tahun berapa itu saudara, ketika ada orang yang pertama kali menginjakkan kaki ke bulan, dan bahkan sekarang ilmu pengetahuan itu sudah sangat-sangat berkembang. Saudara, dengan teknologi itu semuanya bisa berkembang. Tapi kalau teknologi itu kita pakai untuk tidak memuliakan Tuhan, kita salah, saudara. Kalau teknologi itu kita dapatkan dengan berdoa dan kita mengandalkan Tuhan, itu bisa untuk memuliakan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Segala sesuatu yang membuat kita tidak mengakui kebesaran Tuhan, yang membuat kita tidak mengakui tentang kedahsyatan Tuhan, itu kita berdosa. Amsal berkata, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, pengakuan tentang Tuhan itu sangat penting. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu otomatis dikutuk. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaannya secara tidak halal. Saudara, ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Harapannya pada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya di tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Sebaliknya, betapa liciknya hati, saudara. Ketika Tuhan membuat standar ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika dia sampaikan itu, dia katakan di ayat yang 9, betapa liciknya hati. Artinya, ini orang-orang ada yang bermuka dua. Ada yang seolah-olah mengandalkan Tuhan, tapi enggak. Ada yang betul-betul mengandalkan manusia, dan itu kelihatan, transparan di hadapan Tuhan. Dia katakan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Artinya gini saudara, kalau orang hatinya udah mengeras, bahkan dia sendiri pun nggak tahu kalau hatinya keras. Nanti kadang-kadang ketika jadinya masalah, baru dia sadar, kenapa saya terjadi masalah? Kamu nggak tahu, kamu hatinya udah mengeras.
hatimu itu sudah terlalu mengandalkan kepintaranmu, sudah terlalu mengandalkan manusia, sudah terlalu bergantung sama manusia. Engkau sendiri nggak tahu, karena hati itu licik. Dia membantu, kamu sendiri nggak tahu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dirinya sendiri saja nggak tahu, apalagi orang lain. Tapi Tuhan melihat hati. Dia katakan begini, ngeri loh saudara, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Itu sebabnya Tuhan izinkan ada problem-problem dalam masalah kita. Supaya apa? Di dalam kitab Ulangan berkata, supaya engkau tahu apa yang terkandung di dalam hatimu. Engkau mungkin bertanya, Tuhan kenapa aku ada di padang gurun? Padang gurun, aku tahu. Rancangan apa yang ada padaku, aku tahu mengenai kamu. Tapi kamu yang tidak tahu rancangan apa yang ada padamu. Kau yang tidak tahu, kitab Ulangan mengatakan. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya engkau mengetahui apakah engkau congkak atau engkau sombong atau enggak. Tuhan izinkan semua masalah terjadi. Responmu menentukan hatimu membantu atau enggak. Tuhan memberi setimpal kok balasan kepada orang dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Ayat 11 ngeri saudara. Seperti ayam hutan yang mengerang, yang tidak ditelurkan. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Definisi orang yang kehilangan segala sesuatu sebelum waktunya itu adalah orang yang mencari penghasilan yang tidak halal. Kemudian lama-lama dia mulai kehilangan segala sesuatu. Dan pada kesudahan usianya, dia terkenal bukan sebagai orang yang dimuliakan, tetapi sebagai orang bebal. Hati-hati saudara. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, dia betul-betul akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Selanjutnya saudara, dengan belajar firman Tuhan ini, mari semakin kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita lihat di dalam Yeremia 17, hari Sabat itu harus dikuduskan, tetapi mereka tidak lagi menguduskannya. Betapa mereka sudah melakukan pelanggaran. Ya, hari Sabat, hari untuk perhentian, hari untuk menanti-nantikan Tuhan, mereka pakai juga untuk dagang. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat, untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka dari pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Pasal 18, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Yerusalem, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka salah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Bukankah Tuhan itu baik? Setiap kali dia mau menegur bangsa Yehuda, keras, tapi dia menyediakan ruangan. Ini loh, kalau kamu bertobat, aku akan memulihkan keadaan. Mari saudara, kita nangkap di titik ini. Ketika kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, ada ruangan-ruangan hati kita yang kita harus bertobat di hadapan. Doa Yeremia meminta pembalasan terhadap musuhnya, berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sekali lagi Yeremia masuk dalam ancaman. Sebab imam tidak akan habis penjara, orang bijaksana tidak akan habis nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataan. Saudara, nabi-nabi ditentang, hamba-hamba Tuhan dilawan, perkataan firman ditentang. Dengan cara apa mereka menentang? Kemarin kita sudah belajar bagaimana Yeremia ditentang dan ingin mereka tidak berhenti dan sampai di situ intimidasi mereka. Mereka menggunakan perkataan Yeremia, perkataan firman Tuhan, itu untuk memukul dia dengan bahasanya sendiri.
Jadi ada pola yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak firman. Polanya apa? Mengancam, mengintimidasi, pengen menyerang hamba Tuhan. Lalu mereka menggunakan firman yang diputarbalikkan untuk melawan hamba Tuhan. Dan yang berikutnya, pola pemberontakan umat yang tidak mau taat kepada Tuhan, yaitu tidak mau memperhatikan perkataan firman. Itu sengaja dilakukan. Jadi saudara, kalau kita berpikir ada orang-orang yang lalai mendengarkan firman Tuhan, dia sebenarnya sadar dan dia tolak itu dengan kesadarannya. Di titik ini sudah ada fase berbahaya. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati. Seseorang dengan sengaja pengen menyerang hamba Tuhan. Seseorang dengan sengaja menggunakan firman untuk menyerang Tuhan. Seseorang dengan sengaja untuk berkomitmen tidak mau memperkatakan firman Tuhan melalui hambanya. Dia sudah terjerat di dalam kekerasan hati. Pola-pola seperti ini ada di dalam gereja. Kalau seorang umat yang tadinya dia umat Tuhan, dan kemudian dia tidak mau sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, dia mulai menolak perkataan firman. Ini bahaya, saudara. Hatinya sudah membatu. Kita akan simpulkan dari Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yaitu yang pertama dia mengandalkan manusia. Yang kedua dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, hatinya udah menjauh daripada Tuhan. Saking menjauhnya, dia pakai itu firman untuk menyerang balik hamba Tuhan. Dia pakai itu firman untuk ditafsirkan semaunya. Dan ujung-ujungnya dia menolak taat. Akibatnya apa? Hidup di bawah kutuk dan tidak akan mengalami keadaan yang baik. Di dalam NIV dikatakan seperti itu. They will dry up like a bush in a salty desert soil where nothing can grow. Di padang gurun, nothing can grow, tidak akan bertumbuh, saudara. Itulah orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, tapi mau mengandalkan manusia. Hidup di bawah kutuk. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, be blessed in the one who trusts in the Lord, where confidence is in Him. Ya, jadi kepercayaan dirinya ada di dalam Tuhan. Akibatnya dia selalu menerima asupan nutrisi. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu selalu menyerap kandungan nutrisi dari air yang dia terima. Akibatnya apa? Berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah yang ada padanya itu tetap. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pasal 19 hingga pasal 20 ini berbicara tentang pelajaran dari bulu-bulu yang pecah. Tuhan begitu marah dengan bangsa Yehuda. Selanjutnya ada kutuk atas Pasyar karena memenjarakan Yeremia. Jadi bukan sekedar ancaman, mereka bertindak. Mereka yaitu Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu jadi kepala rumah Tuhan. Ketika dia dengar Yeremia bernubuat, dia pukul Nabi Yeremia dan pasung dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di rumah Tuhan. Keesokan harinya dikeluarkan dari pasung. Kemudian Yeremia berkata, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Kamu akan sampai di Babel, mati di sana, dikuburkan di sana. Engkau dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah berbuat palsu. Ada imam-imam palsu, ada hamba-hamba Tuhan palsu, dan ini terjadi persaingan. Karena mereka tetap mau mendapatkan uang dari pelayanan mereka terus bernubuat palsu, saudara. Dan mereka kemudian mengancam, bahkan betul-betul memenjarakan Yeremia. Dalam hal ini Yeremia secara manusia dia berkeluh kesah. Tekanan jabatannya begitu hebat. Kau telah bujuk aku telah membiarkan diriku dibujuk. Kau terlalu kuat bagiku. Dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia berpikir dia tidak mau menyampaikan firman Tuhan, kembali lagi firman itu seperti api yang menyala-nyala. Dia menyalahkan keadaan. Dalam hal ini, saudara, Nabi Yeremia berkeluh kesah akibat tekanan jabatannya. Saudara, memang kalau menjadi hamba Tuhan yang murni, itu banyak tantangan. Saudara, kalau mau menyampaikan firman Tuhan, yang pertama, saudara bisa saja ditolak.
Yang kedua, saudara-saudara tidak nyaman berperasaan. Orang kalau dikuasai perasaan, aduh nggak enak, nggak enak, nggak enak. Saking nggak enak, nggak disampaikan firman Tuhan itu. Yang ketiga, saudara, bagaimana bukan sekedar mengalami penolakan, tapi jiwanya tertekan, saudara. Tertekan dan dia pengen, di kata-katanya dia mengutuk dirinya sendiri. Saya tidak mencatat di sini, tetapi di ayat yang lain dikatakan dia mengutuk dirinya sendiri. Namun satu hal, saudara, firman Tuhan itu bagaikan api yang dia tidak bisa untuk menolak. Saya mau katakan kepada saudara-saudara itu begini. Di luar sana, ada orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Ada orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Tapi haruskah kita sebagai hamba Tuhan menyerah? Tidak, saudara. Firman Tuhan harus terus disampaikan, apapun konsekuensi. Karena kabar ini harus diberitakan bahwa kalau mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Baliknya kalau tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, ngeri sebetulnya. Kata-kata ini sebenarnya saya nggak mau sampaikan bahwa terkutuk. Orang yang diberkati mengandalkan Tuhan diberkati, tapi orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan ada di bawah kutuk. Ini ngeri, saudara. Pilihan kita itu mau diberkati, ya kan? Tapi kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan pikiran kita hidup di bawah kutuk. Mari saudara, kita mau tanggalkan segala beban-beban, kutuk dan belenggu itu di dalam Yesus Kristus itu tidak ada. Amin. Di dalam Yesus Kristus segala kutuk-kutuk itu sudah dilepaskan. Oleh sebab itu mari kita mau perkatakan, aku diberkati, diberkati, aku diberkati. Ayo katakan 3 kali, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Saudara, firman Tuhan ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Jangan kita hidup tidak mengandalkan Tuhan. Mari berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau, yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan kami percaya orang yang menghasilkan buah, dia akan bisa dinikmati dimanapun dia berada. Diberkatilah setiap kami, Tuhan. Kalau hari-hari ini ada umat-Mu yang mengalami tekanan kehidupan sehingga dia sulit untuk mengandalkan Tuhan, mari Bapa lepaskan berkat-Mu atas mereka, sehingga mereka akan memandang wajah-Mu dan kemudian percaya pada firman-Mu, tidak menolak firman, mengandalkan firman, dan tidak mengeraskan hati. Betapa liciknya hati, sebab orang yang mengeraskan hatinya yang sudah membantu dia pun tidak tahu. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah setiap kami dipulihkan dan mengalami kekuatan baru. Ini doa kami Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berkemenangan, kemenangan, dan diberkati. Orang yang percaya pasti diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.